Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Maarten akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik. Ketum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir di media sosial pribadinya. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Maarten akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sambungnya. Diyakini, kiper FC Dallas itu bisa bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai September nanti. Paes sendiri pernah menjadi bagian tim Belanda kelompok usia. Mulai dari Belanda U19, U20, dan U21, adalah tim-tim yang pernah diperkuatnya dalam rentang waktu tahun 2016 sampai tahun 2020. Media Vietnam mengklaim Doan Van Hau akan berobat ke luar negeri demi hadapi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Doan Van Hau sangat ingin tampil membela Vietnam di Piala AFF 2024 mendatang, di mana timnas Indonesia menjadi salah satu lawannya. Van Hau pun ingin mempercepat proses penyembuhan cederanya. Setelah menderita cedera pada September tahun 2023 lalu, Doan Van Hau sama sekali tak bisa bermain. Bahkan, Van Hau absen di sepanjang musim 2023-2024 kemarin. Kini, media lokal Vietnam, Tan Ninh mengklaim bahwa klub Doan Van Hau, CAHN Club siap mengirim bek mereka tersebut ke luar negeri untuk melakukan pengobatan cederanya. Doan Van Hau berpacu dengan waktu untuk kembali, dan klub polisi Hanoi CAHN juga mempertimbangkan untuk mengirimnya ke luar negeri untuk memeriksa kakinya jika perlu menjelang Piala AFF 2024, tulis Tan Ninh seperti dikutip pada Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024. Saat ini, bek Doan Van Hau secara aktif melakukan pemulihan di pusat PVF, di bawah pengawasan ketat para dokter dan pakar CAHN Club di sini, sambungnya. Sebuah keputusan yang cukup mengejutkan datang dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Jelang pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin memutuskan untuk tidak memanggil dua pemain yang sedang bersinar di klubnya masing-masing, yaitu Elkan Bagot dan Stefano Lillipali. Elkan Bagot, bek jangkung yang kini berkarir di Inggris, baru saja tampil apik bersama klub barunya, Blackpool. Ia bahkan menjadi starter dalam pertandingan Piala Liga Inggris. Sementara itu, Stefano Lillipali juga menunjukkan performa yang gemilang bersama Borneo FC, dengan mencetak gol dan assist dalam laga perdana Liga 1. Namun, Shin Tae-yong memiliki pertimbangan tersendiri sehingga memutuskan untuk tidak memanggil kedua pemain tersebut.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan memanggil Elkan Bagot, Shin hanya menggelengkan kepala dan menjawab singkat, tidak ada. Begitu pula dengan Stefano Lillipali, Shin tegas mengatakan, no, saat ditanya mengenai peluang pemain berusia 34 tahun itu untuk bergabung dengan skuad Garuda. Tentu saja, keputusan Shin Tae-yong ini memicu banyak pertanyaan. Mengapa pelatih asal Korea Selatan itu memilih untuk tidak memanggil dua pemain yang sedang dalam performa terbaiknya? Nama Jens Raven akhir-akhir ini menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Penampilan gemilangnya di Piala AFF U19 2024 berhasil memikat hati banyak orang. Shin Tae-yong, pelatih yang dikenal tegas dan memiliki standar tinggi, secara langsung mengamati permainan Jens Raven di Belanda. Menurutnya, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki oleh sang striker muda. Saya melihat masih ada kekurangan sehingga harus step by step, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong ingin Jens Raven fokus terlebih dahulu pada perkembangannya di level kelompok umur. Ia tidak ingin terburu-buru mempromosikan pemain muda ke tim senior sebelum benar-benar siap. Itu membuat suasana yang baik agar dia meningkatkan sendiri dan jangan sampai dia tidak fokus meningkatkan potensi dan kemampuannya, tegasnya. Bagi Shin Tae-yong, membangun timnas senior adalah sebuah proses yang panjang. Ia ingin memastikan bahwa setiap pemain yang dipanggil benar-benar siap memberikan kontribusi maksimal. Dengan kata lain, Shin Tae-yong ingin Jens Raven menjadi pemain yang matang dan siap bersaing di level tertinggi. Keinginan Shin Tae-yong untuk melihat Jens Raven berkembang secara bertahap ini tentu saja bisa dimaklumi. Memang, penampilan Jens di Piala AFF U19 sangat menjanjikan. Namun, level kompetisi di level senior jauh lebih tinggi. Dibutuhkan fisik, mental, dan taktik yang lebih matang untuk bisa bersaing di sana. Dengan demikian, Shin Tae-yong memiliki rencana jangka panjang untuk Jens Raven. Pelatih asal Korea Selatan ini ingin menjadikan Jens sebagai salah satu pilar timnas Indonesia di masa depan. Namun, semua itu membutuhkan proses yang sabar dan konsisten. Langkah PSSI mengirim timnas U22 Indonesia ke ASEAN Cup 2024 membuat Vietnam terkejut sekaligus bersemangat, mereka siap membalas dendam. PSSI dan Shin Tae-yong sepakat mempersiapkan timnas U22 Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF dan SEA Games 2025 Thailand. Hal itu disampaikan langsung Erick Thohir lewat sebuah tulisan yang diunggah pada akun Instagram pribadi, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Pengumuman ini disampaikan Erick Thohir usai menggelar pertemuan dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Media lokal Vietnam mengaku terkejut dengan keputusan PSSI yang hanya menurunkan timnas U22 di Piala AFF mendatang. Akan tetapi mereka juga bersemangat, Tetao 247. Fan menilai hal itu menjadi kesempatan Vietnam untuk balas dendam kepada timnas Indonesia. Mari kita sambut hari pembalasan. Ini akan menjadi kesempatan emas bagi timnas Vietnam kembali mengalahkan kompetitor utama di Asia Tenggara, imbuh mereka. STY mengaku menerima 10 tawaran untuk menjadi pelatih tim lain. Namun, dia menolak tawaran tersebut dan lebih memilih memperpanjang kontrak bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan ada banyak faktor yang membuatnya bertahan menjadi pelatih tim Merah Putih.
Ia tidak mau menyia-nyiakan kerja kerasnya membangun timnas Indonesia sampai berada di titik seperti sekarang. Selama 4 tahun 6 bulan ini, 2 tahun pertama sangat melelahkan, tetapi sekarang saya mulai melihat hasil kerja keras itu dan kalau meninggalkan semua itu, sepertinya terlalu sayang dan saya bisa menyesal, kata Shin Tae-yong. STY juga mengatakan kedekatan dengan para pemain timnas Indonesia yang meneguhkan hatinya untuk tetap bertahan. Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong memang terlihat kerap kali bersenda gurau dengan beberapa nama, seperti Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Para pemain yang setia kepada saya seperti anak-anak yang selalu ada di pikiran saya. Meskipun kami tidak berbicara dalam bahasa yang sama, mereka sangat polos dan selalu mendengarkan saya. Hal-hal seperti itu yang paling menyentuh saya, tuturnya. Dalam hal ini, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan mereka. Tentu saja ada tawaran yang lebih menarik dari tempat lain, tetapi dalam momen singkat itu saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun. Itu adalah filosofi hidup saya, ujar dia dikutip dari kanal YouTube KBS World. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut positif terkait Maarten Paes yang dipastikan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan setelah PSSI memenangkan kasus ini di sidang Court of Arbitration for Sport (CAS). Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan apa yang terjadi merupakan salah satu bentuk keseriusan PSSI dalam mencari bakat-bakat terbaik untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia, ucapnya pada awak media. Kami percaya bahwa Maarten Paes akan membawa dampak positif bagi tim dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi lebih baik. Sementara itu, Maarten Paes sendiri mengaku senang akhirnya bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun itu juga merasa tak sabar untuk segera menjalani debut bersama skuad Garuda. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional, kata Maarten Paes dalam Instagram timnas.